Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Saat ini merupakan pertemuan kedua dalam pembahasan bab dinamika rotasi dengan subbab kali ini adalah momentum sudut, momen inersia, hubungan momen gaya dengan percepatan sudut, dan sedikit problematikanya, dan nanti akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya adalah problematikanya. Baiklah, kita akan menuju ke momentum sudut. Tiga momentum sudut disimbolkan dengan huruf L besar. Ya, momentum sudut itu L besar. Kalau momentum linier itu P. Ya. Benda bermassa M, partikel ini ya, benda bermassa M bergerak melingkar dengan kecepatan linier V, dan jari-jari melingkarnya R. Maka benda tersebut selain memiliki momentum linier atau P sama dengan M massa kali V velocity, juga memiliki momentum sudut. Ya, ini bola begitu, bola kecil bermassa M, kelajuan atau kecepatan liniernya adalah V, terhadap poros dia sejauh R, maka dia memiliki momentum sudut, juga memiliki momentum linier. Linier ini kalau momentum sudut itu L. Pengertian momentum sudut, suatu partikel yang berputar terhadap sumbu putarannya adalah hasil kali momentum linier suatu partikel dengan jarak ke poros putarnya. Ya, jadi ini momentum sudutnya. Atau kalau ditulis, L sama dengan momentum linier kali jari-jarinya. Ya. Jadi momentum sudut sama dengan momentum linier kali jari-jarinya. Ke bawahnya ini adalah M kali V, ini R ya. Berarti di sini muncul M-nya tetap, V-nya diganti omega kali R, kecepatan sudut karena ini yang berputar ya. M kali R itu adalah V kali R yang ini. Jadi V ini adalah omega R, terus R ini tetap. Berarti R-nya double. Makanya ini ada kuadrat. Maka momentum sudut itu boleh ditulis M R kuadrat kali omega. Ya. Nih. Maka di sini momentum sudut itu memiliki satuan kilogram meter kuadrat per sekon. Momentum linier memiliki satuan kilogram meter per sekon. Kilogram meter per sekon. Ya. Kalau jari-jari itu meter. Kecepatan linier meter per sekon. Kecepatan anguler, kecepatan sudut itu adalah radian per sekon. Radian per sekon atau rad per sekon. Jadi ini cerita tentang partikel. Belum lagi nanti kalau kita bicara tongkat, maka berbeda lagi rumusannya ya. Ini sementara partikel berarti beratnya ada di ujung sini, ini tidak punya berat, ini pengikatnya, maka ini memiliki rumusan momentum sudutnya M R kuadrat kali omega. Gitu ya. Nah, itu yuk kita
Langsung ke berikutnya. Ini problemnya ya, problemnya. Partikel bermassa 100 gram ya, bergerak melingkar dengan jari-jari putarannya setengah meter atau 50 cm dengan persamaan posisi sudut. Karena bergerak melingkar, maka ini ada persamaan posisi ya. Posisi sudut itu memiliki sama dengan 2T kuadrat plus 2T min 5 satuannya radian. Ini ya. Jadi seperti posisi linier. Kalau posisi linier kan menggunakan S ya, satuannya meter. Ini posisi sudut ya. Kita disuruh mencari, tentukan A. Momentum sudut awal, B. Momentum sudut saat T itu selama 10 sekon dari mulai berputar itu ya. Terus ini ada posisi sudutnya. Ini kalau diturunkan terhadap waktu itu menjadi omega ya, menjadi omega. Jadi omega sama dengan turunan dari posisi terhadap waktu. D theta per dt ya, sama dengan D nya ditulis, tetanya juga ditulis, ini tulis di sini ya, 2T kuadrat sama ya, plus 2T min 5 ya, per dt. Itu jadi apa? Ini kalau diturunkan pangkatnya berkurang 1, pangkat yang lama mengalihkan angka di depannya, pangkat lama 2 mengalihkan angka di depannya 2, berarti jadi 4, pangkatnya enggak 2 lagi, 1 ya, diturunkan. Ini pangkat 1 kalau diturunkan pangkatnya 0, T pangkat 0 itu ya 1 ya, semua pangkat semua kalau dipangkatkan 0 itu 1. Berarti tinggal 2 kali 1 ya 2 ya. Ini pangkatnya nggak punya, diturunkan pangkatnya jadi hilang ya, pangkatnya hilang. Berarti muncullah di sini nantinya jadi 4T plus 2. Ini hilang ya, hilang 4T plus 2. Langsung momentum sudut awal L0 sama dengan M kali R kuadrat kali omega 0 karena awal. Semua T diganti dengan 0 itu ya, karena awal. Semua T diganti 0. Ini masanya ya, ini kuadratnya. Ini tinggal ini karena ada berapa ini tadi 4 ya, 4 kali T nya diganti 0, berarti ini nanti di bawah ini 0 iya betul 0. Nah di sini karena nggak ada T nya ya plus 2 ya, 0 nya mau masuk nggak bisa karena nggak ada T, yang punya T diganti 0 gitu. Ini tetap 2, ini yang ganti 0, 0 ditambah 2 ya tetap 2 ya, maka 0, ini kalau dikalikan ya 0,025 kali 2 ya, kali 2 sama dengan 0,025 kilogram meter per sekon kuadrat. Itu hasilnya momentum sudut awal. Ini nanti momentum sudut berikutnya ini tetap dipakai, tapi ini tidak 0 lagi ya. Terus masuk B, momentum sudut saat T nya 10 sekon. Berarti nanti T ini nanti diganti angka 10, yang punya T ini 4 kali 10 ditambah 2, jadi 42. Oke, lanjut. L sama dengan ini sama
0,1. Ini R-nya tetap 0,5 di sini ya. Kuadrat ini 4 kali 10 ditambah 2 ya. Dan di sini diperoleh hasilnya perkaliannya ya. Perkaliannya berapa ini? Kali 42 ya. Hasilnya ada 1,05 kilogram meter kuadrat per skon ya. Jadi ini hasilnya 1,05 kilogram meter kuadrat per skon. Ini sudah selesai. Langsung kita menuju berikutnya, yaitu tentang momentum sudut ya. Momen inersia ini ya. Momen inersia. Dalam momentum sudut, partikel yang berjarak R dari poros putar dirumuskan sebagai berikut tadi. L sama dengan mr kuadrat kali omega. Itu rumusannya. Memiliki besaran yang berbentuk mr kuadrat yang disebut momen inersia. Momen inersia di sini ya, I sama dengan mr kuadrat. Itu untuk partikel. Kalau bendanya bukan partikel, tongkat, kemudian berbentuk macam-macam ya, tongkat gini, maka ini tidak lagi angka 1, ini lebih dari 1 atau kurang dari 1 ya. Tuh. Jadi sementara partikel yang kita bahas dulu, baru berikutnya nanti benda-benda lain ya. Besarnya momen inersia dipengaruhi oleh bentuk bangun benda. Jadi bentuk itu mempengaruhi momen inersia. Massa juga mempengaruhi. Lalu jarak terhadap sumbu putar juga mempengaruhi ya. Jadi ada 3: bentuk bangun benda, massa benda, serta posisi sumbu putar. Oke. Misal yang kita beri contoh di sini, misal benda bergerak, berbentuk batang dengan sumbu putarnya terletak di ujung batang ya. Jadi ini batang pejal ini, dan sumbu putarnya ada di ujung, bukan di tengah tapi di ujung. Ini kalau berputar maka dia memiliki momen inersia ya. Momen inersia tidak sama dengan kalau partikel. Ini kan partikel. Ini momen inersia ini adalah kita coba arsir sedikit saja ya. Massa sebesar di R ini terhadap porosnya sejauh R ya, ini ya, dengan luas ini adalah A. Maka kalau kita lihat batang keseluruhan, maka massa itu adalah rho kali V. Massa itu rho kali V. V itu adalah volume seluruhnya ini. Volume itu adalah luas penampang kali ini, luas penampang kali panjangnya. Itu volume ya. Luas penampang kali panjangnya itu volume.
Apabila yang diambil hanya sebagian massa, berarti hanya delta M sebagian massa. Kita ambil misalnya yang hitam ini aja, sebagian saja massa. Maka sebagian massa itu kita niru-niru ini, delta rho A L. Rho-nya sama, sepanjang ini adalah sama, ya. Luas penampangnya sama. Cuman benda di sini itu terhadap poros sejauh L. Misalnya kita gambar di sini sejauh L-nya beda. Sementara kita menggunakan ini aja, sejauh R, ya, sejauh R. Kalau semuanya sepanjang L. Kalau sebagian ini sejauh R, ya, maka kita akan melihat massa itu rho, luas penampang delta R, ya, delta R ini. Jadi ini delta R, ya. Oke, delta I sama dengan delta M, ya, sebagian aja, kali R kuadrat. Delta I sama dengan rho A delta R kali R kuadrat. Ya. Itu sebagian massa kita libatkan di sini. Total berarti diintegral total sepanjang batang. Bagaimana kalau sebagian massa saja momen inersianya seperti ini? Berarti kalau totalnya seluruhnya sekarang kita tidak ambil sedikit-sedikit, tapi sedikit itu kita kumpulkan semuanya jadi penuh, maka momen inersia seluruh batang sepanjang batang itu sama dengan integral dari awal sampai L, ya, rho A delta R kuadrat kali dr, ya. Kemudian kalau dijumlah jadinya ini tetap, ya, ini tetap R-nya yang berubah kan. Sekarang R pangkat 2, ya, menjadi sepertiga, ya. Kalau diintegral R-nya pangkatnya membagi angka di depannya. Kalau diturunkan pangkatnya mengalihkan, kalau ini membagi, tapi ini menjadi L semuanya sekarang, menjadi semua, nggak hanya sepanjang L, R, ya, tapi sepanjang L. Tapi pangkatnya naik kalau diintegral, pangkatnya tambah 1, pangkat 3, pangkat lama membagi angka di depannya. Kalau diturunkan pangkatnya itu mengalihkan, kalau ini membagi. Maka muncullah di sini sepertiga, ya. Kemudian M L pangkat 2. Ya, itu. Rho A L itu jadi M. Ya, itu ya. Maka dapat disimpulkan apabila batang yang ujungnya sebagai sumbu putar, maka momen inersianya sebesar sepertiga M L kuadrat. Ya, ini jadi rumus. Kalau ada batang kemudian poros putarnya ada di ujung, maka momen inersianya sepertiga M L kuadrat. Ya, itu, ya, memang harus dipelajari lagi. Ini hasilnya kesimpulan, ya. Jadi anak-anak kalau melihat batang ini sepanjang ini bukan tali lain dengan partikel tadi, ini adalah batang juga. Maka rumusannya sepertiga
ml kuadrat. Tuh ya. Oke, sudah diputar di ujung, sudah ketemu rumusnya. Sekarang kalau diputar di tengah, ya, kalau diputar di tengah, ya sama saja. Yang penting ini ada ujung dari AC, ujung dari BC dijumlahkan, gitu aja. Yang penting ini tadi rumusnya sepertiga M setengah L, ya. Ini rumusnya tadi sepertiga M-nya juga setengah, ini L-nya juga setengah, gitu ya. Jadi sama logikanya. Jadi kita nggak banyak rumus, ya, cukup mengertinya saja. Kita coba untuk contoh ini ya. Batang AB ini, AB panjangnya 120 dan masanya 900 gram dengan sumbu putar sebagai berikut. Ya, ini gambarnya. Sekarang sumbu putarnya di tengah-tengah. AC sama dengan CB, ya. AC sama dengan CB. Panjang AD sama dengan DC, ya, gitu ya. Terus tentukan momen inersia saat poros putarnya di C. Gimana ini kalau poros putarnya di C, ya? Kita lihat di sini sekarang, ya. Momen inersia di ujung batang sebagai poros, maka I sama dengan sepertiga ml kuadrat. Kalau sumbu putarannya di titik C seperti ini, di titik C, maka titik C dianggap ujung batang AC juga ujung batang BC, ya. Titik C itu ujungnya AC juga ujungnya BC, ya, itu ya. Oke, maka rumus ujung batang tadi kita sudah kenal. Ini rumusnya sepertiga ml kuadrat. Hati-hati M-nya, hati-hati L-nya. Ya, kita coba kita adakan penyelesaian di sini. Penyelesaian IAC artinya porosnya di C sama dengan IAC ditambah IBC, ya. Jadi poros di C itu sama dengan ini ujungnya, ya, ujungnya untuk AC dan juga ini ujungnya untuk BC. Oke. Pas kita tahu ujung-ujung tadi ya itu sepertiga M, tapi M-nya menggunakan MAC, ya. Ini L, ya, L-nya menggunakan setengah L karena sumbunya di tengah-tengah kok, ya, sumbunya di tengah-tengah. Kuadrat sama. Untuk BC sekarang, BC, ya, ini ada di ujung sini sepertiga MBC saja kali L-nya itu separuh saja. Terus tinggal biasa ini setengah M setengah L kuadrat plus sepertiga, ini rumus. Lalu ini setengah M, ini juga setengah L. Maka diperoleh hasilnya 1/6 M, ini 1/4 awas kuadrat, ya, L 2 L kuadrat plus 1/6 M, kemudian ini adalah 1/4 L kuadrat. Terus awas loh, ini 1/4 tadi, ini berarti 1/24 L kuadrat M, ya, 1/24 M L kuadrat, ya. Ini juga begitu, 1/24 M L kuadrat. Hasilnya kalau dijumlahkan
rumuskan itu adalah 1/12 ml kuadrat ya, satuannya kilogram meter kuadrat. Tuh. Ternyata kalau diputar di tengah-tengah itu bukan lagi 1/3 tapi menggunakan 1/12 ml kuadrat ya. Belum lagi kalau diputar di sini, bagi ini adalah 1/4 ya, panjangnya 1/4, masanya ya 1/4. Kalau ini berarti 3/4 masanya ya, lalu panjangnya juga 3/4, sama aja, terus dijumlahkan gitu ya. Tolong kalau sumbunya di D nanti rumusnya bagaimana gitu ya. Oke, langsung nih, tinggal ini. Nanti berikutnya adalah untuk pertemuan berikutnya ya. 5. Hubungan momen gaya. Was, hubungan momen gaya torsi dengan percepatan sudut alfa, percepatan sudut ya, berdasarkan hukum 2 Newton tentang gerak. Bila suatu benda memiliki percepatan ya, percepatannya itu ada, tidak nol, sudah pasti bahwa benda tersebut terdapat resultan gaya. Jadi terdapat resultan gaya kalau percepatannya tidak nol ya, yang bekerja pada benda. Hal ini berlaku pada benda yang memiliki percepatan tangensial. Percepatan tangan ini ya, tangensial. Dan gaya yang bekerja disebut gaya tangensial, yang arahnya sama dengan arah percepatan tangensial. Yuk masuk rumus. Gaya tangensial itu sama dengan massa kali percepatan tangensial. Yo, ini rumus yang kedua ya dari Newton. Momen gaya yang bekerja pada partikel diikat tali dan ujung tali diputar sebagai poros putarannya. Apabila lengan gaya itu R, maka rumusnya gaya tangensial kali jari-jarinya itu disebut sebagai momen gaya ya. Itu sama dengan M kali AT ya, ini gaya kali R ya, kali R. Maka rumusannya ini yang disebut dengan momentum, momen gaya. Ini yang disebut momen gaya. Masuk, ini M-nya, ATA, percepatan tangensial itu sama dengan percepatan sudut kali jari-jari. Ini rumusnya, ini kali R. Maka rumusnya M kali R kuadrat, karena R-nya kuadrat ini, kali alfa ya, ini adalah ini alfa. Maka rumusannya yang di sini, kalau ini alfa tadi, maka di sini tinggallah apa ya, berlaku tidak hanya partikel tapi untuk semuanya ini ya, untuk semuanya. Berarti M atau I boleh, MR kuadrat itu ganti I saja Pak, boleh. I adalah momen inersia, I kali alfa, itulah yang disebut dengan momen gaya. Kalau ini percepatan sudut ya, sesuai dengan judulnya ini. I momen inersia, R jari-jari, alfa percepatan sudut ya.
ini diisi. Oke, begitu. Tinggal satu problem, sedangkan problem yang satunya pertemuan berikutnya. Ini bola pejal memiliki jari-jari 10 cm. Bola pejal itu kelereng, itu pejal ya, masanya 2 kg dalam keadaan diam. Kemudian bola diputar, dipercepat selama 5 sekon sehingga kecepatan sudutnya sekarang menjadi 20 radian per sekon. Apabila memutar bola melalui pusat bola, berapakah momen gaya bola sekarang? Momen gaya ya. Oke. Momen gaya adalah I kali alfa. Awas, I-nya bola pejal, kelereng, di tabelnya itu angkanya 2/5. Ya, ini macam-macam nanti. Ya, kalau ininya sama. Kalau ini untuk bola itu 2/5. Untuk tongkat diputar di ujung tadi 1/3 ya. Macam-macam. Ini ada di tabel. Tidak perlu menghafal ya. Kali alfa. Terus berikutnya ini berarti masanya dipasang di sini 2 kg. Ini 0,1 dikuadratkan. Lalu alfa adalah omega akhir dikurangi omega awal dibagi waktu ya. Itu rumus biasa kelas 10. Berikutnya nanti diperoleh 4/5 kali 0,01, ini 0,01 ya, kali 20, ini 20 per 5, 20/5 karena dikurangi 0 tidak berarti ya. Maka diperoleh hasilnya ini nanti adalah 0,032 Newton meter. Nah, begitu ya. Silahkan dipelajari lagi, nggak cukup satu kali. Sambil belajar mendengarkan keterangannya dari Pak Bri. Begitu. Mudah-mudahan cita-cita kita tercapai. Amin. Sedangkan problemnya untuk nomor 2, 3, 4, 5 sampai 6 itu pada pertemuan berikutnya ya, begitu. Dengan demikian maka berakhirlah sudah untuk pertemuan kali ini, dan nanti akan ketemu lagi di acara problem ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.